We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Afandi dari kampus IAIN Tuban. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan topik pembahasan yaitu sistem pemerintahan referendum. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 sebagai berikut. Pada pembahasan sistem pemerintahan referendum mencakup 3 subbab. Yang pertama, pengertian referendum. Yang kedua, sistem referendum beserta ciri-cirinya. Dan yang ketiga, kelebihan dan kelemahan sistem referendum. Untuk yang pertama, mengenai tentang pengertian referendum, saksikan video berikut ini sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari referendum. Jadi apa sih pengertian referendum itu? Yaitu suatu proses pemungutan suara yang biasanya diambil oleh semesta atau publik untuk mengambil sebuah keputusan. Pada sebuah referendum, masyarakat yang memiliki hak pilih nanti akan dimintai pendapatnya karena hasil referendum ini bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Sebuah referendum dianggap mengikat apabila pemerintah mengikuti seluruh jawaban dari rakyat yang ada dalam hasil referendum. Apabila referendum tidak mengikat, berarti referendum itu hanya digunakan sebagai penasihat saja, di mana hasil yang ada tidak harus diikuti, namun menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Teman-teman, di video sebelumnya telah dijelaskan apa itu pengertian referendum. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan referendum. Sistem pemerintahan referendum adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat mengenai sebuah kebijakan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif dan legislatif. Sistem ini juga bisa disebut sebagai bentuk pemerintahan yang merupakan variasi dari dua sistem pemerintahan, yakni pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Swiss adalah sebuah republik federal. Republik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemimpinnya dipilih melalui pemilihan umum, bukan diturunkan seperti monarki, entah secara langsung maupun tidak langsung. Negara Swiss menjadi negara federal sejak tahun 1848. Federal adalah suatu federasi, yaitu gabungan beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat yang mengurus hal-hal mengenai kepentingan nasional seluruhnya, seperti keuangan, urusan luar negeri, dan pertahanan. Konstitusi Federal Swiss sudah mengadaptasi bentuk politik demokrasi langsung. Penggunaan demokrasi pada sistem federal dikenal sebagai civic right yang memungkinkan warganya untuk menentukan keputusan-keputusan parlemen. Sistem demokrasi langsung Swiss adalah kerangka hukum yang memungkinkan semua warga negara Swiss yang telah berusia di atas 18 tahun untuk memberikan suara tentang bagaimana negara tersebut dijalankan melalui suatu referendum yang diajukan, yang merupakan semacam angket untuk setuju atau menolak. Pada negara Swiss, terdapat dua referendum yang diterapkan, yakni obligatory referendum dan fakultatif referendum. Pertama, ada referendum fakultatif. Referendum fakultatif adalah ketika penduduk menolak suatu hukum. Mereka harus mendapatkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam kurun waktu 100 hari. Jika sudah didapati demikian, maka akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Nah, referendum ini adalah tipe referendum yang sering sekali digunakan. Yang kedua, ada obligatory referendum. Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan. Teman-teman, setelah mempelajari tentang sistem referendum di negara Swiss, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari sistem referendum.
Ternyata sistem referendum juga memiliki ciri-ciri loh teman-teman. Apa saja ciri-cirinya? Ciri yang pertama yakni tugas pembuat undang-undang atau legislatif berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Yang kedua, legislatif adalah representasi dari rakyat. Yang ketiga, eksekutif dipilih oleh legislatif untuk waktu 3 tahun lamanya dan dapat dipilih kembali. Keempat, kestabilan dari sistem ini dipengaruhi oleh adanya kesepahaman antara eksekutif selaku pemegang kebijakan politik dengan rakyat. Baik teman-teman, kita sampai pada subbab terakhir, yaitu pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan pada sistem pemerintahan referendum. Untuk itu, simak pembahasan berikut ini. Sistem pemerintahan referendum tentu memiliki kelebihan, diantaranya adalah yang pertama, dengan sistem referendum, setiap masalah negara, rakyat langsung ikut serta menanggulanginya. Referendum merupakan alat untuk merealisir secara terbatas demokrasi langsung. Sistem ini dimungkinkan untuk dilaksanakan di negara-negara modern karena melalui sistem ini rakyat yang dimintai pendapatnya tidak perlu berkumpul di suatu tempat secara bersamaan, tetapi cukup melalui tempat-tempat pemungutan suara menentukan pendapat mereka. Yang ketiga, keuntungan lain dari sistem inisiatif atau referendum tersebut memungkinkan rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga legislatif yang kinerjanya buruk dan lamban, dan sekaligus merupakan alat yang sangat berguna untuk pendidikan para pemilih. Selain memiliki kelebihan, sistem referendum pastinya juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu 1. Namun, dengan referendum, tidak setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya, karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Sistem ini tidak bisa dilaksanakan jika banyak terdapat perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijaksanaan politik. Yang kedua, referendum dijadikan alat yang meletakkan beban tambahan pada para pemilih yang sudah mendapat beban yang berlebihan. Beban tersebut bisa berupa beban tenaga, karena bisa jadi sebentar-sebentar rakyat harus meluangkan waktunya untuk memberikan suaranya dalam referendum. Yang ketiga, beban juga bisa berupa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara kalau banyak tuntutan yang mempunyai kekuatan yang sah untuk dilakukannya referendum. Biaya referendum yang kenyataannya memang besar, tentunya akan disadari oleh rakyat karena biaya tersebut dikeluarkan memang untuk kepentingan mereka sendiri juga, bukan untuk biaya tidak jelas atau untuk menyediakan berbagai fasilitas mewah bagi pejabat. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kami dari kelompok 7. Sekian, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.